Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan untuk pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita masuk di bab ke-7 tentang tasyabuh, yang mana pertemuan yang lalu sudah kita bahas pada bagian depan. Kita awali bersama dengan baca doa. Semoga aktivitas kita mendapatkan ridho Allah dan niat belajar kita semoga menjadi alasan, semoga menjadi wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan dan alasan kenapa nanti misalnya kita dimasukkan insya Allah ke dalam surga. Jadi orang-orang penuntut ilmu insya Allah termasuk ibadah dan kita semoga tercatat sebagai amal baik. Nah, sekarang kita awali bersama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan anak-anak, tentang tasyabuh insya Allah sudah ya. Jadi intinya tasyabuh itu adalah meniru orang lain atau orang kafir. Jadi istilah kalau anak-anak lihat orang yang perilaku tidak baik, mohon maaf, pakaiannya itu melanggar syariat dengan niat ingin niru artis ini berarti dia tasyabuh. Kemudian kita akan bahas di ini anak-anak. Nah, kita akan bahas di yang selanjutnya yaitu tentang hukum mencabut bulu alis. Nah, mungkin anak-anak ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Emang ada Pak mencabut bulu alis? Ada. Bahwasanya orang-orang yang ingin tampil ingin tampil keren, yaitu biasanya entertain orang-orang, artis-artis itu dia untuk menambah, tidak semua artis tapi sebagian besar, yaitu untuk menambah kecantikannya bulu alisnya dicabut. Jadi tidak boleh untuk mencabut bulu alis. Nah, jadi mencabut bulu alis itu termasuk dosa besar. Orang yang mencabut bulu alis disebut dengan istilah namisot. Namisot itu adalah orang yang mencabut bulu alis. Jadi bulu alis ini tidak boleh dicabut. Biasanya dicabut kemudian nanti digambar supaya bulu alisnya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi pengen bentuknya kayak gini, pengen kayak gimana, itu tidak boleh. Dan perkara ini kalau tidak disampaikan nanti tidak tahu, dikiranya itu wah nanti kan saya bagus jadi kelihatan cantik dan sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi termasuk dosa besar berdasarkan hadis Nabi, yaitu Allah melaknat orang yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Ini tato udah kemarin. Kemudian orang-orang yang mencabut bulu alis namanya adalah wanamisoti, dan yang minta dicabut bulu alisnya wal mutanam misot. Jadi ada istilah namisat dan mutaman nisat. Ini adalah orang-orang yang dilaknat semuanya, yaitu yang mencabut maupun minta dicabut. Jadi tukang mencabut dan yang dicabut itu sama-sama termasuk dosa besar kalau tidak bertaubat dan tidak tahu tentang larangan mencabut bulu alis. Kemudian juga tidak diizinkan untuk mencabut bulu wajah. Jadi mungkin ada bulu wajah yang berlebihan, kemudian dicabut untuk mukanya supaya mulus dan lain sebagainya. Ini termasuk murubah ciptaan Allah. Jadi yang pertama, sikap yang kita ambil adalah pertama, namisat jelas haram. Jadi mencabut bulu alis itu sudah tidak ada perdebatan, yaitu di ulama semuanya mengharamkan. Kemudian yang kedua adalah apabila kita berniat untuk memendekkan atau merapikan, itu beberapa ulama masih berselisih, ada yang membolehkan dan ada yang melarang, tetapi di sini termasuk dibolehkan. Tetapi yang ketiga adalah jika kita tidak yakin atau takut kalau itu tidak boleh, maka sikap yang paling bagus adalah berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga apa? Berjaga-jaga itu artinya tidak usah melakukan kecuali dengan alasan anak-anak. Kalau misalnya itu menutupi atau mengganggu pandangan mata, maka boleh untuk mengurangi. Jadi untuk menghalangi madharat, atau misalnya terluka harus dipotong untuk membersihkan boleh. Kalau asal darurat. Tapi kalau tanpa ada alasan tanpa ada udzur maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua anak-anak, ini penting. Ini terutama terjadi para pria, anak-anak laki-laki, tolong perhatikan baik-baik. Ada istilah khusus dalam agama Islam, dalam syariat Islam itu, yaitu tentang qaza. Kalau anak-anak pernah melihat tentara Romawi zaman dulu, mereka menggunakan helm yang dimana bagian tengah ada rambut ke atasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi qaza itu adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan yang lain.
Jadi nyukurnya tidak rata. Jadi dengan sengaja satu mencukur tidak rapi, cukurannya tidak rapi, diblonteng-blonteng, itu termasuk qaza. Yang kedua adalah mencukur bagian tengah, tengahnya digundul, pinggirnya dipanjangin. Nah, ini juga tidak boleh. Yang ketiga adalah mencukur bagian pinggir, kemudian biarkan yang tengah. Nah, ini yang sering terjadi, yaitu membuat model rambut seperti anak pang misalnya. Itu tidak boleh, karena itu termasuk qaza. Jadi, Nabi, ini dasarnya apa? Nabi suatu ketika pernah ketemu sama anak-anak di zamannya, yaitu dia melihat seorang anak kecil yang rambutnya dicukur sebagian, tapi sebagian dibiarkan tumbuh. Kayak misalnya naik dulu apa ya istilahnya? Ini ada orang yang motong rambut kemudian tengah bagian atasnya sini dibiarkan biar tumbuh jambul. Nah, itu tidak boleh. Karena Nabi pernah melihat seperti itu, kemudian Nabi bersabda, cukurlah semua rambutnya atau biarkan semuanya. Kalau mau ditumbuhkan, ya tumbuhkan, jangan dipotong sebelah, jangan cuma dipotong depan, jangan cuma belakang. Nah, itu adalah dalilnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah hukum dari qaza itu satu makruh, yang kedua haram. Kalau kita melakukan itu makruh, tapi kalau kita melakukannya dengan niat meniru, misalnya saya suka ini, Pak, saya kayak orang-orang misalnya orang Yahudi, ininya panjangnya, nah itu tidak boleh. Kalau niatnya adalah tasabuh, maka statusnya tidak lagi makruh tapi haram. Jadi tolong perhatikan betul-betul. Nah, anak sekalian, untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Tugas hari ini adalah menulis rangkuman halaman 55 sampai dengan 56. Fotokan hasil tugasnya ke WA Ustazah Bekti. Jadi pertemuan kita saya kira cukup sampai di sini. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang dimurkai dan dilaknat oleh Rasulullah, oleh Allah, yaitu qaza dan mencukur bulu alis. Nah, sekalian kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.